warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam perawat untuk seluruh perawat di Indonesia. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Utami Duyusri. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai hal yang sebenarnya sangat gampang untuk dilakukan. Nah, apakah itu? Yaitu mengenai pemakaian masker kain dan hal-hal yang berhubungan dengan masker kain. Oke, sebelum lanjut menonton video, alangkah lebih baiknya untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan terlebih dahulu, agar channel ini dapat lebih berkembang dan dapat memberikan manfaat-manfaat kepada kita semua. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan masker? Jadi, seperti yang sama-sama kita telah ketahui bahwa Presiden telah menghimbau kepada kita semua apabila kita keluar rumah, agar menggunakan masker. Walaupun kita bukan orang yang sakit, walaupun kita bukan petugas kesehatan, kita dianjurkan untuk menggunakan masker pada saat keluar rumah. Nah, namun masker yang kita gunakan yaitu masker kain. Kenapa sih kita hanya diperbolehkan untuk menggunakan masker kain? Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa penggunaan masker medis hanya digunakan oleh tenaga kesehatan, dan agar penggunaan masker medis ini tetap tersedia untuk tenaga kesehatan yang tengah merawat pasien-pasien di rumah sakit atau di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk menggunakan masker kain. Nah, kemudian pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, apakah masker kain ini akan efektif dalam membantu kita untuk dalam mencegah kita untuk terhindar dari virus? Jadi, menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, ternyata penggunaan masker kain ini mempunyai tingkat keefektifan sebanyak 70% dalam pencegahan penularan virus COVID-19. Walaupun si penggunaan masker kain ini tidak seefektif penggunaan masker N95 ataupun masker bedah. Namun, penggunaan masker kain ini lebih baik daripada kita semua tidak menggunakan masker sama sekali. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu, dalam penggunaan masker kain ini ada berbagai hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu sepertinya saja apakah masker kain yang kita gunakan itu mempunyai lapisan yang sesuai, kemudian apakah pada saat kita menggunakan masker kain ini kita dapat bernafas dengan baik, kemudian apakah masker kain ini dapat kedap air atau hidrofobik, kemudian seperti apakah bentuknya, apakah bisa menutup mulut dan hidung, kemudian apakah jenis masker kain yang kita gunakan ini sesuai dengan usia kita masing-masing, seperti itu. Kemudian dalam penggunaan masker kain ini mempunyai cara penggunaan dan cara perawatannya sendiri. Terus bagaimana ya cara penggunaan masker kain ini? Nah, cara penggunaan masker kain yaitu yang pertama, sebelum teman-teman menggunakan masker kain, alangkah lebih baiknya teman-teman untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman mencuci tangan, ambillah masker kain ini, diambil namun dengan memegang talinya saja, jangan memegang bagian dalam ataupun bagian di luarnya. Nah, kemudian teman-teman pakaikan hingga menutupi hidung dan mulut teman-teman, kemudian diikat ke belakang ataupun yang sesuai dengan masker kain yang teman-teman gunakan. Nah, kemudian pada saat masker ini sudah terpasang, ikatannya sudah terpasang di belakang atau sudah terpasang di telinga, jika masker teman-teman mempunyai seperti batangan besi, kemudian teman-teman jepit menggunakan jari dan jari telunjuk dan ibu jari teman-teman agar sesuai dengan bentuk hidung teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ketika sudah teman-teman pastikan terjepit di hidung dan sudah menutupi mulut, kemudian teman-teman juga wajib nih memastikan apakah tidak ada sobekan, apakah benar-benar sudah rapi, seperti itu. Jika benar-benar sudah rapi, maka teman-teman sudah bisa menggunakan masker kain teman-teman ini. Tapi masker kain ini hanya dapat digunakan selama 3-4 jam. Nah, jika teman-teman sudah menggunakan selama 3-4 jam,
maka teman-teman wajib untuk mengganti masker kain ini dengan masker kain yang lain. Ataupun ketika masker kain teman-teman ini sudah basah, alangkah lebih baiknya teman-teman secepatnya mengganti dengan masker yang baru dan membersihkan masker yang lama ini, seperti itu. Kemudian pada saat pelepasan masker kain ini, teman-teman cukup hanya memegang ikatannya saja, kemudian dilepaskan dan langsung dimasukkan ke tempat pencucian atau ke kantong plastik atau sejenisnya, seperti itu. Kemudian teman-teman, yang perlu teman-teman ingat nih, pada saat penggunaan masker kain, gunakanlah yaitu menutupi hidung dan mulut, jangan sampai hanya terpasang di leher saja, seperti itu. Jadi masker kain teman-teman ini tidak mendapatkan kotoran dari mana-mana, jadi hanya diletakkan di hidung dan mulut. Nah, kemudian ketika teman-teman nih tangannya pada saat menggunakan masker atau pada saat apapun kemudian menyentuh pipi, alangkah lebih baiknya teman-teman segera mencuci tangan, karena pada saat kita menyentuh wajah, kita belum tahu apakah wajah kita ini bersih atau terhindar dari virus, seperti itu. Nah, hal yang perlu teman-teman ingat yaitu pada saat penggunaan masker kain ini akan terasa lebih efektif ketika teman-teman memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Jadi ketika teman-teman memegang masker kain teman-teman, itu tidak menyertakan virus atau bakteri di masker kain tersebut. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin mencontohkan cara pemakaian masker kain ataupun masker bedah. Jadi teman-teman, ini saya sudah membawa masker bedah. Ini kebetulan bukan dibeli pada saat pandemi, tapi sudah dibeli pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, seperti itu. Kemudian juga ada masker kain. Ini satu lagi. Nah, masker kain yang dimaksud terdiri dari 3 lapisan itu, nah seperti ini. Kemudian bisa dimasukkan tisu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang ini teman-teman tinggal pegang bagian talinya saja seperti itu, terus dipasang seperti ini. Nah, dipasang seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman memastikan apakah sudah terpasang menutupi hidung, mulut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman sudah selesai menggunakan untuk masker kain biasa yang 3 lapisan. Nah, kemudian untuk masker bedah, teman-teman memasangnya jangan memegang sisi dalam maskernya. Dan diingat lagi agar teman-teman mencuci tangan dulu sebelum menggunakan masker ini, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman, terus bagian sininya ditarik agar menutupi sampai ke dagunya teman-teman, jadi menutupi hidung dan mulut. Kemudian diikat lagi, hanya megang talinya ya teman-teman. Kemudian dipastikan hidung teman-teman ini kan ada besinya, ditekan seperti ini. Nah, udah selesai. Kemudian untuk membukanya tinggal dilepaskan. Nah, teman-teman langsung, kalau misalnya ini masker bedah, langsung disimpan atau dibuang ke tempat yang sewajarnya, seperti itu. Kemudian untuk masker kain, teman-teman segera memasukkan ke tempat cucian atau segera dicuci, seperti itu, agar tidak menularkan virus, bakteri, atau apapun itu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ketika teman-teman ingin menggunakan masker atau setelah melepaskan masker, teman-teman sebaiknya mencuci tangan. Nah,
bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar itu? Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini mencuci tangan dengan sabun beserta air mengalir ya teman-teman. Jadi ketika tangan teman-teman sudah diberikan sabun, misalnya di tangan kiri diberikan sabun, kemudian mulailah teman-teman mencuci tangan. Yang pertama, menggosok-gosok pada telapak tangan, yaitu hitungannya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi putarannya ke arah tubuh teman-teman. 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Terus membersihkan sela-sela jari 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian dengan gerakan mengunci seperti ini. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, kemudian teman-teman membersihkan bagian sini, bagian tangan yang bagian ini. Nah, dengan cara jempolnya begini. Jadi bukannya diputar-putar seperti ini ya teman-teman. Jadi si jempol ini membersihkan bagian sini, menyapu bagian sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kiri juga 1, 2, 3, 4 seperti itu teman-teman. Kemudian membersihkan kuku-kuku ini. Jadi bukan sembarang diputar-putar kayak gini teman-teman. Jadi kita juga ini dibersihkan terus menghadap ke sini. Nah, kayak gini teman-teman. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian juga jangan lupa membersihkan pergelangan tangannya. Nah, jadi kita ulang ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi mengenai masker kain dan hal-hal yang berhubungan dengan masker kain. Semoga video saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk itu, agar teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir, silahkan untuk membagikan video ini kepada teman-teman, keluarga, atau orang-orang di sekitarnya, agar orang-orang di sekitarnya juga mendapatkan informasi yang sama dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian untuk teman-teman silahkan untuk memfollow akun media sosial saya yang sudah ditulis di kolom deskripsi. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin memberikan saran atau komentar mengenai video ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan ide untuk video-video saya selanjutnya, silahkan tulis juga di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.